Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhadir kembali di pertemuan P2K2 Ibu-Ibu PKH yang saya banggakan, yang saya sayangi dan yang saya hormati semua. Pertemuan kita pada hari ini itu sudah masuk ke modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Perencanaan usaha ibu-ibu PKH, pengelolaan keuangan ibu-ibu PKH. Jadi ini yang dikhususkan yang harus kita laksanakan. Jadi nanti kalau memang mau diceritakan ke keluarga, ke orang lain, bagaimana mengelola keuangan dan merencanakan usaha, ini juga sangat baik ibu-ibu semua. Jadi silahkan nanti bercerita kepada orang lain, tapi yang paling penting ibu-ibu yang berhadir pada hari ini menjalankan bagaimana mengelola keuangan ibu di keluarga, bagaimana merencanakan usaha yang akan ibu lakukan di desa ataupun di tempat usaha masing-masing. Pada hari ini ibu-ibu semua, kita akan masuk di sesi 6. Jadi pertemuan sebelumnya sudah di sesi 5, sekarang di sesi 6. Jadi di sesi 5 kita dulu sudah belajar tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga, menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pemasukan. Di sesi 6 ini Ibu, kita akan belajar tentang cermat meminjam dan menabung. Jadi kita harus cermat ibu-ibu dalam hal meminjam uang pada orang lain. Kita harus cermat untuk supaya kita menabung. Ini untuk apa? Untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan cara menabung. Jadi nanti akan kita belajar bersama ibu-ibu, kita diskusikan bersama pada sesi ke-6 ini. Jadi judul sesi ke-6 kita pada hari ini, cermat meminjam dan menabung, mengurangi ketergantungan terhadap utang dengan menabung. Jadi ibu-ibu semua yang hadir di sini, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah ibu-ibu sehat semua. Masih semangat ibu-ibu? Semangat, alhamdulillah. Jadi baik ibu-ibu, kita kembali ke materi yang akan kita diskusikan, kita belajar pada hari ini. Sekilas ibu, saya ingin menyampaikan bahwa meminjam, berutang itu banyak dilakukan oleh rumah tangga. Sudah pasti orang yang namanya keuangan itu ada maju dan mundurnya. Ada di saat kita memang dalam situasi yang tidak kita inginkan, kita akan mengalami situasi yang namanya tidak memiliki uang. Ketika kita tidak memiliki uang, sementara kebutuhan begitu banyak, kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, kebutuhan kehidupan, maka solusinya adalah akan melakukan pinjaman, kita akan melakukan berutang kepada orang lain. Maka meminjam banyak dilakukan oleh rumah tangga, khususnya rumah tangga yang miskin, rumah tangga yang kurang mampu, untuk menutupi pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Ketika pengeluaran di keluarga ibu-ibu semua, misalnya katakanlah 2 juta per bulannya, tiap bulannya, di mana di sana termasuk jajan anak, beli beras, beli ikan, beli susu,
bayar rekening listrik dan lain sebagainya. Nah, pengeluaran minimalnya harus seimbang dengan pemasukan di keluarga ibu-ibu. Nah, ketika pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran ataupun sebaliknya pengeluaran tidak seimbang dengan pemasukan, maka untuk menutupi kebutuhan keluarga, kita sering kali mempertimbangkan dengan tidak matang, yaitu dengan cara berutang kepada orang lain, meminjam kepada orang lain, sehingga kita terperangkap dengan yang namanya hutang. Biaya hutang ibu-ibu yang tinggi umumnya dibayar dengan hutang yang baru. Jadi ketika kita memiliki hutang sudah begitu banyak, untuk menutupi hutang tersebut tentunya kita akan berhutang kepada orang lain lagi untuk menutupi hutang kita sebelumnya. Dengan istilah gali lubang tutup lubang, artinya pinjam uang, kemudian meminjamkan lagi pada orang lain, kemudian uang yang kita pinjam bayar pinjaman utang orang lain, kemudian berutang lagi membayar utang yang kedua, dan seterusnya. Artinya kita sudah terperangkap yang namanya dengan hutang. Kita tidak akan keluar dari perangkap hutang tersebut ketika hutang sudah begitu banyak. Sementara yang perlu juga ibu ketahui, menabung ketika belum menjadi kebiasaan yang rutin, menabung belum menjadi sebuah kebiasaan yang disiplin bagi rumah tangga yang miskin. Maka ketika hal ini tidak terjadi, keluarga dalam tanda kutip kurang mampu, itu akan melakukan jurus utang. Maka untuk menghindari jurus utang, pada hari ini nanti kita akan belajar bagaimana cara kita mendisiplinkan diri, bagaimana kita cermat untuk menyisihkan penghasilan di keluarga, menyisihkan uang sedikit untuk menabung dalam rumah tangga. Jadi tujuan dari pembahasan ini hari ini ibu-ibu, yang pertama nanti kita semua mampu merencanakan pinjaman dengan matang. Jadi kalaupun kita mau meminjam uang kepada orang lain, maka kita harus rencanakan peminjaman tersebut dengan matang. Mau dikemanakan uang yang dipinjam, kapan dikembalikan, bagaimana bunganya. Ini harus dipertimbangkan secara matang. Yang kedua, tujuan kita juga nanti kita berharap kita semua memiliki keterampilan ibu-ibu, memiliki keterampilan dalam memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu. Jadi tempat meminjam juga harus diperhitungkan, harus dikalkulasikan, bukan asal pinjam meminjam. Jadi tempatnya harus kita lihat apakah misalnya suku bunganya tinggi, kemudian bagaimana ketika kita tidak membayar di tanggal yang sudah ditentukan, apakah ini akan berakibat fatal atau tidak. Ini harus dipertimbangkan secara matang. Yang ketiga, kita berharap juga dari tujuan pembahasan sesi 6 ini, kita bisa menyadari bahwa menabung dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah berutang kembali. Yang terakhir, tujuannya untuk supaya kita bersama mengetahui pilihan cara dan tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan keluarga ibu masing-masing. Di dalam sesi ke-6 ini ada beberapa langkah yang akan kita lalui, yang akan kita diskusikan bersama. Nanti akan kita bahas bagaimana merencanakan utang, kemudian memilih tempat meminjam, kemudian nanti juga kita akan membahas menabung secara rutin, dan yang kelima nanti akan kita bahas bagaimana memilih cara
dan tempat untuk menabung. Jadi langkah-langkah ini nanti akan kita belajar bersama. Baik ibu-ibu, kita masuk di materi di modul ini, yaitu bagaimana merencanakan utang dengan hati-hati. Sebelum kita diskusikan bersama, kita sama-sama menonton dulu film pendek ini tentang merencanakan utang dengan hati-hati, pengelolaan keuangan. Ya, kita nonton bersama ibu-ibu ya. Ya. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan gak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu, udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Kita tadi sudah menonton semua film cerita tentang Ibu Lili, tentang bagaimana masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh Ibu Lili. Jadi saya ingin menanyakan nih kepada ibu-ibu semua, dari film tadi, masalah keuangan apakah yang dihadapi oleh Ibu Lili? Terima kasih atas jawaban Ibu, luar biasa. Intinya pesan dari film Ibu Lili tadi yang perlu kita ketahui bersama, bahwa jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar. Jadi inti dari film Ibu Lili tadi itu, Bu. Jadi kita ketika tidak melakukan yang namanya menabung dengan rutin, menabung dengan disiplin, tentu kita akan lebih sering untuk berutang, karena kebutuhan kita tidak tahu besok apa kebutuhan, lusa apa kebutuhan, sementara stok keuangan kita tidak ada di rumah. Nah, ketika kebutuhan esok harinya itu sangat butuh, kemudian uang tidak ada di rumah, uang tidak ada di tabungan, maka untuk memenuhi kebutuhan kita di esok harinya, tentu kita melakukan yang namanya hutang. Dan hutang tersebut ketika tidak mampu kita kelola dengan baik dan dengan benar, ini akan menjadi masalah besar di dalam keluarga kita, ibu-ibu. Makanya kita yang pertama harus melakukan disiplin menabung. Yang kedua harus cermat dalam meminjam uang ataupun berutang. Dan yang ketiga kita harus cermat. Kita harus cermat bagaimana mengelola utang tersebut dengan baik.
Jadi utang juga harus dikelola dengan cermat, dengan baik. Jadi bukan asal berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian tanpa kita sadari bahwa utang tersebut akan membawa masalah besar dalam keluarga kita. Jadi ibu-ibu, untuk selanjutnya kita lihat pip chart 2A. Jadi di pip chart 2A ini ibu-ibu, kita di sini dijelaskan bahwa kita harus yang harus kita lakukan sebelum meminjam uang kepada orang lain, sebelum berutang, kita harus tanyakan dulu pada diri kita sendiri, untuk apa kita meminjam uang, untuk apa kita berutang. Sebaiknya ibu-ibu, kalau memang kita ingin meminjam uang, kalau kita ingin berutang, sebaiknya berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk memenuhi keinginan. Jadi antara kebutuhan dengan keinginan ini berbeda, ibu. Kebutuhan ketika tidak terpenuhi, ini akan menjadi masalah dalam keluarga. Ini akan menjadi masalah dalam kehidupan kita bersama keluarga. Sementara kalau keinginan, kalau misalnya tidak kita penuhi, ini tidak akan berpengaruh masalah dalam keluarga. Dan lebih baik lagi, memang berutang itu bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu mau berutang, jadi harus dipikirkan untuk kegiatan yang produktif, untuk kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan, sehingga nanti dengan ibu-ibu berutang kepada orang lain, ada keuntungan, kemudian keuntungan tersebut bisa ibu sisihkan untuk menutupi utang-utang yang telah ibu pinjam kepada pihak lain. Kemudian di pip chart 2A ini, Bu, sebelum meminjam, kita harus tanyakan dulu pada diri kita sendiri, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Jika ada cara lain, misalnya kita memiliki tabungan atau memiliki aset, maka langkah yang harus kita lakukan itu bukan berutang, ibu-ibu. Langkah yang harus kita lakukan adalah dengan cara menggunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi yang ketiga, ibu-ibu, berapa besar kita perlu meminjam? Ini harus dipikirkan. Jadi kita harus memikirkan berapa besar kita perlu meminjam. Jadi sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Belum meminjam, kita juga harus mengetahui bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman orang tersebut. Jadi sesuaikan waktu pengambilan pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Juga harus mengetahui kemanakah kita dapat meminjam. Ibu dapat mempraktekkan di keluarga masing-masing, karena nanti kita, seperti saya katakan tadi, pasti akan mengalami yang namanya ada saat-saat memang keuangan kita tidak begitu membaik. Kemudian ibu-ibu, materi kita yang paling juga penting yaitu kita harus mengetahui memilih tempat meminjam. Harus berhati-hati dalam memilih tempat meminjam. Ada banyak sekali ibu-ibu semua, cukup banyak tempat meminjam uang, baik itu secara perorangan ataupun lembaga yang menawarkan pinjaman saat ini kepada masyarakat. Jadi pinjaman-pinjaman sekarang memang ditawarkan secara perorangan ataupun secara lembaga. Saya ingin mengajak ibu-ibu melihat ataupun membuka pip chart di 2B tentang tempat meminjam uang. Jadi tempat meminjam uang yang pertama itu ada yang namanya bank. Apakah itu BRI, BNI dan lain sebagainya. Jadi kemudian ada kategorinya ibu-ibu untuk meminjam uang di bank. Kemudian prosesnya cepat dan mudah.
tentu rumit kalau meminjam uang di bank. Karena pada saat kita minjam uang di bank, maka kita yang pertama harus mengisi formulir, kemudian melampirkan dokumen, kemudian ada proses penilaian yang begitu ketat. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya ada proses-proses yang sudah ditentukan oleh bank yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan. Perlu jaminan atau tidak ketika kita meminjam uang di bank? Kalau di bank sudah pasti itu perlu, ibu-ibu. Uang di bank ada batas maksimal pinjaman atau tidak? Sudah pasti setiap kita meminjam uang dimanapun tempat pasti ada batas maksimalnya. Kemudian periode cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak kalau mengambil uang di bank. Kalau di bank pengembaliannya tidak bisa disesuaikan. Dia sudah ada jadwal ketentuan. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh bank. Kemudian kalau mengambil di bank, bunga atau total pengembalian tinggi atau tidak? Kalau di bank meminjam uang, rata-rata bank cenderung memang bunganya tinggi sesuai dengan bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada sumber kedua tempat peminjaman uang ibu-ibu, koperasi simpan pinjam, kelompok simpan pinjam. Kemudian ada sumber tempat peminjam uang itu pada saudara ataupun kerabat dekat. Jadi prosesnya mudah, cuma belum tentu mau meminjamkan. Kemudian ada juga rentenir. Rentenir ini juga termasuk bank keliling. Jadi prosesnya sangat mudah, begitu mudah kita meminjam uang pada rentenir ataupun bank keliling. Mengenai bunganya atau total pengembaliannya kalau mengambil uang di rentenir, ini yang tinggi sekali bunganya kalau kita mengambil pinjaman di rentenir. Jadi ini tempat-tempat yang dapat kita meminjam uang ibu-ibu semua. Kita sudah mengetahui, sudah memahami tadi tentang nama tempatnya, apa syaratnya, kapan pembayarannya, kemudian bagaimana suku bunganya. Sedikit tidak tadi dari beberapa tempat minjam uang yang ada di Indonesia ini sudah tergambarkan sama kita semua, ibu-ibu, walaupun ada memang tempat lain yang tidak tersebutkan di pipchat ini. Ibu-ibu semua, dari pipchat 2B tadi, ibu harus memahami jenis lembaga keuangan yang umumnya tersedia di lingkungan ibu-ibu semua. Jadi beberapa lembaga keuangan resmi memiliki dasar hukum yang biasanya memberikan pinjaman. Itu adalah bank, koperasi simpan pinjam, Baitul Mal Wat Tamwil, kemudian kelompok simpan pinjam. Setiap lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan pernah meminjam uang kepada rentenir karena sangat merugikan. Kemudian ibu-ibu, kita akan menonton film cerita Ibu Lili. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan
koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Dari film tadi ibu-ibu semua, apa yang masih terpikirkan oleh ibu-ibu semua tentang bagaimana cara Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah begitu semangat mendiskusikan, menceritakan kembali tadi. Jadi dari film tadi ibu-ibu, bahwa pinjaman dengan rencana yang matang itu akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan dalam keluarga. Namun demikian, akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Intinya adalah tetap tabungan. Yang pertama, kita harus memiliki tabungan. Jadi kalau memang kita tidak memiliki tabungan, maka solusi yang kedua untuk menyelesaikan masalah keuangan di keluarga dengan cara meminjam, cuma dengan memiliki rencana yang matang, supaya akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Harus disiplin, rutin, untung. Jadi walaupun sedikit penghasilan kita sisihkan untuk menabung, supaya kita tidak memiliki masalah keuangan ibu-ibu. Di saat kita membutuhkan, kita sudah ada tabungan untuk menutupi kebutuhan kita. Jadi tidak langsung meminjam uang berutang kepada orang lain. Demikian materi pada hari ini ibu-ibu semua. Berharap kepada ibu-ibu apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, pada materi ini mohon dipraktekkan, dilakukan di rumah ibu-ibu. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah berhadir pada pertemuan kita pada hari ini. Luar biasa ibu-ibu semua, ibu-ibu sangat aktif, ibu-ibu sangat kreatif hal mengikuti kegiatan P2K2 pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali nanti di pertemuan P2K2 selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.